Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami murid dari SMK Negeri 1 Cilacap, jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan dari kelompok 2. Izinkan saya dan teman-teman saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cinta Tiara Dewi, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Sela Barakati, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Sulang Bintana, nomor absen 31. Di sini kami mendapat tugas P5 dengan tema kepekerjaan. Kami akan menjelaskan bagaimana cara menjadi seorang resepsionis. Resepsionis adalah seseorang yang berfungsi sebagai perwakilan layanan pelanggan untuk berbagai jenis bisnis, seperti orang yang bertugas sebagai penerima tamu di suatu perusahaan, hotel, atau kantor. Resepsionis berinteraksi dengan pelanggan pada saat kedatangan mereka di sebuah bisnis dan seringkali menjadi titik kontak pertama bagi pelanggan. Peran penting ini seringkali mengharuskan individu untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bisnis, menjaga penampilan lobi, menjadwalkan rapat, menjawab dan mentransfer panggilan telepon, menanggap email, dan memelihara organisasi lingkungan kerja. Saat melakukan berbagai tugas ini, resepsionis dapat memperoleh manfaat dari mengetahui cara bertindak secara profesional dan menampilkan kepribadian yang positif dan ramah saat bekerja dengan tamu. Dalam bahasa Inggris, resepsionis sendiri adalah resepsionis atau terkadang dikenal juga sebagai front office. Saat kalian berkunjung ke sebuah tempat dan membutuhkan informasi serta arahan, kalian bisa menanyakan semua hal tersebut kepada resepsionis. Karena pada dasarnya, resepsionis sendiri adalah penghubung atau jembatan awal antara manajemen perusahaan dan para tamu. Bagaimana langkah-langkah menjadi resepsionis? Langkah yang pertama, siapkan dokumen atau berkas yang dibutuhkan. Hal yang pertama dan sangat umum adalah menyiapkan kurikulum vitae atau CV, cover letter, dan portofolio. Langkah yang kedua, review oleh HRD. Setelah mengirim kurikulum vitae atau CV, cover letter, dan portofolio, pihak perusahaan akan mereview ketiga dokumen itu. Proses review dokumen tersebut dapat menunggu waktu sekitar 2 pekan. Langkah yang ketiga, pemanggilan. Pihak perusahaan atau HRD akan mengirimkan balasan atau panggilan kepada pelamar setelah melakukan review. Panggilan tersebut dapat melalui bermacam-macam media dan biasanya menggunakan balasan email. Langkah yang keempat, interview. Ketika sudah mendapatkan panggilan, pelamar kerja akan diwawancara oleh HRD atau pihak perusahaan terkait. Pertanyaan yang diajukan akan berbeda-beda di tiap perusahaan tergantung dengan kebutuhan. Dalam tahapan ini, usahakan tenang dan bersikap profesional. Langkah yang kelima, psikotes. Selanjutnya, perusahaan akan melakukan psikotes kepada pelamar pekerja. Dalam mengerjakan psikotes juga perlu ketenangan, sebab proses ini untuk menilai sikap dan perilaku pelamar. Langkah yang keenam, permintaan referensi. Beberapa perusahaan juga akan meminta referensi kepada tempat kerja sebelumnya mengenai pelamar kerjanya, seperti sikap dan kualitas kerja pelamar kerja di perusahaan sebelumnya. Langkah yang ketujuh, negosiasi gaji. Kemudian, bila perusahaan mulai tertarik, maka pelamar akan diajak untuk negosiasi gaji. Dalam proses ini, diperlukan riset seperti beberapa kisaran gaji di daerah tersebut dan lainnya. Negosiasikan gaji sesuai dengan kemampuan. Kalian juga bisa tanyakan keuntungan selain gaji, seperti misalnya asuransi, kesehatan, dan lainnya. Langkah yang ke-8 adalah offering letter. Dan terakhir, ketika telah sepakat, perusahaan akan memberikan surat pernyataan atau surat kontrak kepada pelamar. Sebelum ditandatangani, kalian perlu membaca dengan teliti surat tersebut. Apabila ada pernyataan yang kurang sesuai, dapat langsung didiskusikan dengan baik kepada pihak perusahaan. Tugas resepsionis adalah melakukan peran administrasi dan peran lainnya yang masih berhubungan dengan tamu. Yang pertama ada menerima dan melayani tamu.
Tugas utama dari seorang resepsionis adalah menerima dan melayani tamu. Setiap tamu yang datang pasti akan menjumpai resepsionis untuk pertama kali. Yang kedua ada menerima telepon. Tugas lainnya dari resepsionis adalah menerima telepon. Yang ketiga ada melakukan tugas administrasi. Tugas administrasi resepsionis adalah administrasi sederhana yang berhubungan dengan penerimaan tamu dan berkas-berkas. Yang keempat ada menerima dan meneruskan surat. Salah satu tugas resepsionis adalah menerima dan meneruskan surat. Setelah surat sampai di perusahaan, biasanya pendaratan pertamanya adalah pos satpam. Apa sajakah skill resepsionis yang sebaiknya dimiliki? Yang pertama, ramah dan murah senyum. Seorang resepsionis tentulah harus ramah terhadap para tamu-tamunya. Selain itu, resepsionis harus menyapa para tamunya dengan senyuman. Yang kedua, memberi informasi dengan jelas. Seorang resepsionis haruslah informatif, artinya ia harus mampu menerangkan dan menjelaskan suatu hal kepada para tamu dengan jelas dan efisien, sehingga mereka dapat mengerti dengan mudah apa yang sudah dijelaskan resepsionis. Yang ketiga, terdapat cepat dan tanggap. Resepsionis adalah orang yang menjadi garda depan dalam perhubungan tamu dan manajemen perusahaan. Maka dari itu, seorang resepsionis harus cepat, cekatan, dan tanggap. Mereka harus mampu mengenali situasi dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Yang keempat, ulet, rajin, dan teliti. Ulet, rajin, dan teliti merupakan hal yang harus dipegang teguh oleh setiap orang, termasuk resepsionis. Kesalahan berupa keteladanan harus dihindari. Jangan sampai mereka abai dan tidak teliti dengan hal-hal yang berhubungan dengan tamu, administrasi, dan tanggung jawab lainnya. Dan kelima, dapat bekerja sama dengan baik. Yang keenam, terakhir, menjadi seorang resepsionis harus berarti bekerja dengan banyak orang, mulai dari atasan, rekan kerja sekantor, dan para tamu. Resepsionis harus berpandai-pandai bekerja sama dengan berbagai belah pihak agar pekerjaan dan informasi berjalan dengan lancar. Peran dan tanggung jawab resepsionis. 1. Menerima panggilan telepon dan meneruskan ke bagian terkait atau manajemen perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi melalui panggilan telepon jika ada yang menanyakan perihal produk atau layanan dari perusahaan. Yang ketiga, menyambut tamu yang datang dan mengarahkan informasi terkait tujuan kedatangan. Keempat, menerima dan meneruskan surat yang masuk. Kelima, melayani keluhan pelanggan atau tamu yang datang. Keenam, mengelola arsip sederhana yang berkaitan dengan administrasi resepsionis. Jenjang karir. Yang pertama ada staf resepsionis, yaitu resepsionis yang baru memulai karir dan melayani para tamu perusahaan. Seorang resepsionis bekerja sesuai shift gedung atau shift manajemen hotel. Yang kedua ada supervisor, yaitu staf yang bertugas melakukan pengawasan para resepsionis dan memberikan pelatihan bagi resepsionis baru. Yang ketiga ada front desk manager. Tingkatan karir ini biasanya ada di industri perhotelan sebagai pemimpin jalannya kegiatan bagian resepsionis atau front desk yang juga bertanggung jawab dalam proses check-in dan check-out pengunjung. Jurusan mengenai resepsionis, jika kalian ingin berkarir pada profesi ini, maka ilmu yang harus kalian kuasai adalah administrasi perkantoran dan perhotelan. Pengetahuan dan keahlian seorang resepsionis harus memiliki 1. Kemampuan komunikasi, 2. Pengetahuan ilmu administrasi perkantoran, dan yang ketiga pengetahuan ilmu manajemen perhotelan, dan keempat kemampuan pengarsipan surat menyurat, kelima pengetahuan standar keamanan dan keselamatan publik, dan yang terakhir penguasaan bahasa asing. Kepribadian resepsionis. Beberapa kepribadian yang harus dimiliki seorang resepsionis sebagai persyaratan yaitu 1. Gigih, 2. Cerdas, 3. Baik, 4. Sopan, 5. Ramah, 6. Bijaksana, 7. Bertanggung jawab, 8. Loyalitas, dan 9. Tanggap. Jabatan pekerjaan resepsionis. Yang pertama ada front desk agent atau front desk associate atau front desk attendant. Yang kedua ada front office agent.
Yang ketiga ada hotel resepsionis. Hal yang harus diperhatikan resepsionis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menjadi resepsionis. 1. Harus selalu menjaga penampilan agar selalu rapi dan wangi. 2. Kemudian memberi salam, menyapa, dan senyum kepada setiap tamu atau konsumen. 3. Selanjutnya, memperhatikan kode etik perusahaan ketika berbicara dengan tamu atau konsumen, baik melalui telepon maupun secara langsung. 4. Dan usahakan tidak membuat tamu menunggu terlalu lama. Lebih baik memberitahu bahwa orang yang ditunggu sedang ada keperluan. Hal ini akan membantu dalam memberikan kepuasan pelanggan. 5. Untuk meningkatkan kesan profesional, sebaiknya jauhkan hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan dari meja resepsionis. 6. Kemudian, kurang baik jika terlalu sering membuat kebisingan. Salah satunya sering berbicara dengan teman. Di mana resepsionis bekerja? Tidak hanya di perkantoran, seorang resepsionis juga bisa bekerja di tempat lain seperti hotel, area lobi kantor, atau kantor lembaga. Kisaran gaji resepsionis. Meskipun peran resepsionis sangat penting dalam suatu perusahaan, namun lapangan kerjanya terbilang kecil. Peminat profesi ini cukup banyak. Untuk kisaran gaji seorang resepsionis cukup beragam, tergantung seberapa besar perusahaan yang merekrut. Untuk rata-rata bisa mencapai 2-5 juta per bulan. Selanjutnya telah kami jelaskan dari tugas resepsionis, yaitu melayani setiap kebutuhan konsumen. Hal ini menjadi tolak ukur dalam kinerjanya, sebab kualitas resepsionis akan berpengaruh terhadap reputasi suatu perusahaan. Oleh sebab itu, seorang resepsionis dituntut untuk selalu siap dan sigap dalam menghadapi berbagai konsumen yang datang ke lokasi. Di sini terdapat tokoh inspirasi seperti Lech Kaetz-Hernandez. Namanya melambung saat didaulat menjadi resepsionis di gedung putih pada tahun 2015 sampai 2017 lalu. Saat itu, Lech Kaetz-Hernandez menjadi orang pertama yang akan ditemui oleh para pengunjung ketika mereka memasuki gedung putih. Meja kerjanya hanya berjarak beberapa langkah dari Oval Office, ruang kerja Presiden Amerika Serikat. Menjadi resepsionis di sayap barat gedung putih atau West Wing tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Lech. Ia menjadi resepsionis tuli pertama yang menempati pekerjaan yang juga dikenal sebagai Receptionist of United States atau Opus itu. Lech Kaetz-Hernandez pertama kali memulai perjalanan karirnya sebagai sukarelawan kampanye Presiden Obama, kemudian magang di Gedung Putih setelah lulus dari Universitas Gallaudet. Menyelesaikan masa magang, kemudian Lech bekerja sebagai staf penelitian dan asisten pers di kantor ibu negara sebelum menjadi resepsionis di West Wing yang merupakan kantor presiden. Dalam pekerjaannya sebagai resepsionis, Lech memastikan bahwa semua orang bahagia, merasa disambut, dan memiliki pengalaman yang menyenangkan ketika datang ke lobi West Wing. Selama menjadi resepsionis, Lech telah bertemu banyak tokoh penting karena setiap orang yang ingin bertemu dengan Presiden Barack Obama saat itu harus bertemu ia terlebih dahulu. Keren! Sejak tahun 2018, perempuan berdarah Hispanik ini menjabat sebagai manajer komunikasi untuk CEO Microsoft. Di antara kegiatannya, meraih gelar Master of Arts pada bidang strategi komunikasi dari American University ini tidak lupa untuk terus memperjuangkan hak-hak difabel di berbagai bidang. Bangsa yang akan bertahan dan bahkan berhasil di masa depan adalah bangsa yang adaptif dan inovatif. Bangsa yang berkarakter demikian tentu tidak bersikap dogmatis dan menutup diri dari perubahan dan pembaruan. Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Demikian tugas P5